Shalom, selamat pagi, salam ngopi acik bersama dengan saya pada hari ini. Selamat beribadah di hari Minggu yang penuh berkat Tuhan, yang penuh kemuliaan Tuhan. Kita akan membaca bersama-sama di dalam Efesus pasal yang keempat, ya saudara-saudara, dan ayat yang ke-17, Efesus 4 ayat ke-17 dengan perikop manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan hari ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedekilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia, menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus mengajarkan kepada sidang jemaat Efesus dan juga mengajarkan kepada kita melalui firman pada hari ini ialah kita harus mengenakan manusia baru. Apa yang disebut dengan manusia baru? Rasul Paulus mengatakan contoh manusia lama ialah selalu hidup di dalam pikiran yang dekil, selalu hidup di dalam pikiran yang jahat, selalu hidup di dalam keadaan yang sia-sia. Nah, saudara-saudara, ketika kita hidup dalam keadaan yang demikian, kita selalu disebut manusia lama. Walaupun kita ada dalam Kristus, walaupun kita sudah menjadi Kristen, tetapi jika kita masih mempunyai hidup yang sia-sia, hidup dengan pikiran yang gelap, hidup pikiran yang jauh dari persekutuan Tuhan, maka kita disebut mengenakan manusia lama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita menjadi manusia baru, kita harus sadar, yaitu pertama-tama kita sudah ditebus oleh Tuhan. Jangan sia-siakan penebusan Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang kita terima dari Tuhan. Kemudian kita hidup dalam pengajaran yang benar. Diajarkan oleh para rasul, diajarkan oleh firman Tuhan, diajarkan oleh para hamba-hamba Tuhan, diajarkan dalam gereja, diajarkan dalam persekutuan doa, ya bahkan dalam teknologi sekarang diajarkan melalui media sosial, melalui radio, internet dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya kita tetap hidup dalam kebenaran, hidup dalam keadaan manusia yang baru di dalam Tuhan, manusia yang diperbaharui di dalam Tuhan. Sebab itu saudara-saudara, untuk itu dikatakan ayat yang ke-22, 23, kita sudah dibaharui di dalam roh dan pikiran, yaitu dibaharui oleh rahmat Tuhan, dibaharui oleh kasih karunia Tuhan, dari gelap dipindahkan kepada terangnya, dari keadaan pikiran yang sia-sia diubahkan menjadi pikiran yang sempurna, yang dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Tetapi roh dan pikiran yang baru ini bukan dalam keadaan manusia lama, tetapi pembaharuan roh dan pikiran ini ada dalam keadaan manusia baru, yaitu kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru. Jangan Anda pernah berpikir, kamu mempunyai karakter yang lama, mempunyai pikiran yang sia-sia, mempunyai pikiran yang gelap, lalu mengatakan, aku ada roh, aku punya pikiran Kristus. Tidak mungkin. Kalau orang punya roh Kristus, punya pikiran Kristus, ia pasti sudah mengenakan manusia baru. Saudara-saudara, saudara-saudara dikasihi dalam Tuhan, diperbaharui dalam apa? Saudara-saudara, dibaharui dalam segala hal. Mulai kita tidak memikirkan hal yang sia-sia, tidak lagi memikirkan hal-hal yang jahat,
tidak lagi ingin selalu menjebak orang, tidak ingin lagi menjatuhkan orang, tidak lagi ingin mencelakai orang. Ini yang disebut mengenakan manusia baru. Lihatlah saudara-saudara, sebab itu ada beberapa tatanan, contoh saja yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada sidang jemaat untuk contoh sebagai manusia baru. Bukan seluruhnya, tapi contoh yang biasa kita lakukan dan yang bisa kita lakukan setiap harinya. Yaitu, saudara-saudara, dalam ayat yang ke-24, mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Manusia baru itu ialah yang sudah betul-betul diproses oleh Tuhan sedemikian rupa supaya benar-benar kita berkenan di hadapan Tuhan. Apa itu? Ayat yang ke-25. Saudara, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Jangan bersuka berdusta, tetapi katakan yang benar. Jangan suka hoak, saudara. Berkatalah benar, sampaikan berita yang benar, sampaikan visi yang benar, sampaikan misi yang benar, sampaikan kabar yang benar, kerugmah, logos yang benar, ya, supaya menjadi rema juga yang benar, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, janganlah dusta, tapi katakanlah perkataan yang benar. Ya, tidak. Seringkali kita tidak berkata benar, supaya untuk menutupi sesuatu, padahal itu tidak baik juga. Tetapi berkatalah yang bijak, tapi jangan berdusta. Berkatalah yang benar, jangan berdusta. Kemudian, saudara-saudara, lalu kita mengatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Saya juga bisa marah, tetapi ketika marah akan ada suatu pemikiran yang sia-sia. Waduh, kenapa saya marah ya? Kenapa saya begini? Nah, saudara-saudara, tetapi Tuhan mengatakan, janganlah engkau marah, saudara. Janganlah kamu, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah sampai amarah kita ini menjadi dosa. Artinya, marah itu menjadi suatu kebiasaan. Marah itu sampai menjatuhkan orang, sampai orang menjadi pahit, sampai orang menjadi sedih, sampai orang itu menjadi marah, sampai orang itu menjadi sesuatu yang tidak baik. Nah, saudara, dikatakan lagi, ketika kita marah, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya apa? Seolah-olah kalau belum selesai amarahmu, matahari tetap di atas. Saudara, kalau kita marah, cepatlah kita diam, lalu berpikirlah jernih, kembali memakai roh dan pikiran Kristus. Kalau kita marah, berdiam diri sebentar, lalu pakailah roh dan pikiran Kristus. Saudara, ada yang mengatakan, mengapa Kristus marah? Mengapa Yesus marah? Karena Yesus marah untuk kebenaran. Tapi sesudah itu, dia tidak lagi marah. Dia diam, dia lagi memberitakan damai sejahtera. Marah Kristus bukan amarah. Marah Yesus bukan kemarahan, tapi membenarkan orang, mendidik orang untuk menuju kebenaran. Inilah yang disebut marah yang dikatakan oleh Tuhan, jangan sampai masuk dalam dosa. Yaitu marah yang menimbulkan kebencian, yaitu marah yang menimbulkan suatu kepahitan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya. Lalu kemudian saya lompat ayat yang ke-28. Janganlah engkau mencuri. Jangan lagi mencuri. Kalau engkau menginginkan sesuatu, janganlah mencuri, tapi bekerjalah dengan keras. Supaya apa? Supaya engkau bersyukur bahwa hasil yang engkau terima adalah dengan tanganmu sendiri. Saudara, jangan lagi mencuri. Karena mencuri bukanlah kebiasaan, bukanlah tradisi kehidupan manusia baru, tapi kehidupan manusia lama. Mencuri bukan roh dan pikiran Kristus, tapi roh dan pikiran si jahat. Nah, saudara-saudara, lalu yang dikatakan lagi ayat yang ke-29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jangan kita berkata di gereja, Shalom, Shalom Aleihim, halo, Tuhan Yesus memberkati,
God is good, ya semuanya dikatakan, saudara, semua mengatakan baik, baik, baik. Tetapi ketika kita di luar gereja, kita mulai berkata kotor, mengumpat kata-kata kotor, marah dengan kata kotor, segala kata-kata binatang ada muncul, segala kata-kata yang tidak enak muncul, saudara. Ini mulai harus berubah. Sudah, jangan sampai kita tidak mau dikatakan kata-kata binatang, lalu kita memperkatakan kata-kata binatang kepada orang lain. Saudara-saudara, marilah janganlah kita berkata kotor keluar dari mulut kita, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Perkataan yang membangun orang lain, memotivasi orang lain, supaya ketika mereka lemah menjadi kuat, ketika mereka jatuh bangkit dalam semangat yang baru. Saudara, ketika mereka putus asa, mereka kembali kuat. Ketika mereka menjadi kecewa, mereka tidak lagi kecewa, tapi memiliki damai sejahtera, saudara-saudara. Lalu yang ke ayat 30, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Dan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Itulah ciri manusia baru. Segala, artinya banyak hal yang perlu dituliskan oleh Rasul Paulus. Tetapi Paulus menyimpulkan segala hal. Artinya untuk menjadi manusia baru harus mengalami proses dari Tuhan yang luar biasa. Tetapi disimpulkan oleh Rasul Paulus, yaitu dalam dua hal. Yang pertama, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Damai dan sejahtera Allah harus tinggal di antara kita. Ini kunci pertama, yaitu penuh kasih mesra, penuh keramahan, penuh pengampunan di antara kita. Di antara keluarga kita, di antara pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, harus ada hal yang pertama ini, saudara. Supaya apa? Supaya betul-betul kita bersama-sama mengenakan manusia baru. Lalu yang kedua ialah dalam ayat yang ke-27 tadi, saudara, yang kita lompati. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Yaitu memberi kesempatan kepada iblis untuk mengenakan kembali manusia lama kita dan meninggalkan keadaan manusia baru. Manusia lama kita tanggalkan, kita buang, tapi iblis selalu membawa-bawa manusia lama di belakang kita. Ayo kamu ini dulu begini, kamu dulu begitu. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Iblis akan mencuri rohmu. Iblis akan mencuri pikiranmu. Iblis akan mencuri kehendak Tuhan. Iblis akan selalu berkata dusta. Iblis akan selalu mencuri. Iblis akan selalu marah, membangkitkan amarah, membangun amarah. Iblis selalu mencuri kasihmu. Iblis akan mencuri selalu keramahanmu. Saudara-saudara, iblis selalu menabur perkataan-perkataan yang tidak baik di dalam lidah mulutmu. Saudara-saudara, iblis selalu menabur kepahitan, iblis selalu menabur kegeraman, iblis selalu ada dalam pertikaian, iblis selalu ada dalam fitnah. Tapi Tuhan katakan, buang semuanya, tanggalkan semuanya, singkirkan semuanya. Jangan beri kesempatan pada iblis. Sekali lagi, yang pertama, kenakan kasih mesra, kenakan damai sejahtera Allah, kenakan pengampunan, karena itulah yang diajarkan Tuhan. Yang kedua, jangan beri kesempatan pada iblis. Inilah saudara-saudara, hiduplah manusia baru dalam Tuhan. Karena Tuhan ingin roh dan pikiran kita ada dalam keadaan manusia baru. Engkau sudah ditebus oleh Kristus, engkau sudah memiliki kehidupan baru bersama Tuhan. Dan untuk itu saudara, marilah kita bersama-sama bergandengan tangan dalam doa, dalam iman, pengharapan, dan kasih. Supaya apa? Supaya kita bisa memuliakan Tuhan, hidup dalam damai sejahtera Allah, yaitu Yesus Kristus yang selalu mengampuni kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami pada hari ini, supaya kami boleh tidak lagi mengenakan manusia lama kami yang selalu amarah, dusta, berkata kotor, berkata tidak baik, menabur kepahitan. Hari ini dalam nama Tuhan Yesus kami singkirkan si jahat, kami singkirkan si iblis. Tidak lagi mencuri roh dan pikiran kami. Tidak lagi mengingat-ingat keadaan manusia lama kami. Tapi hari ini kami akan mengenakan manusia baru bersama Kristus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami hari ini, berkati kami semua, keluarga kami, pekerjaan kami, ekonomi kami, kesehatan kami, diberkati Tuhan. Ampuni keadaan kami dahulu Tuhan, keadaan kami yang masih tidak berkenan kepada Tuhan, tapi ajari kami mengenakan manusia baru bersama Yesus. Tuhan tolong, Engkau mengerti segala kelemahan kami, Engkau mengerti keadaan kami. Ubahkan Tuhan hari demi hari, supaya kami mencapai manusia baru itu dengan sempurna dalam roh dan pikiran Kristus yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi, berkati kami di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita semua diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam ngopi ajik kembali bersama dengan saya. Tuhan Yesus memberkati.